Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karlina Hilmani. Saya peserta Latsar CPNS Angkatan 21 PPSDM Bandung dari Kabupaten Garut. Kali ini saya akan memberikan informasi mengenai alur pelayanan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif itu sendiri merupakan sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya. Pendidikan inklusif ini memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan yang luas kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar, meningkatkan mutu pendidikan dasar menengah dengan menekankan angka tingkat kelas dan putus sekolah, menciptakan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif, dan untuk memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan UU SPN nomor 20 tahun 2003. Adapun mekanisme layanan bagi peserta didik berkebutuhan khusus, yaitu yang pertama adalah dari penerimaan peserta didik berkebutuhan itu sendiri. Kemudian melakukan identifikasi dan asesmen dan melakukan penempatan serta tindak lanjut. Ada 3 skema dalam penerimaan peserta didik. Yang pertama adalah orang tua membawa peserta didik ke rumah sakit, kemudian setelah ada hasil, rumah sakit melakukan koordinasi ke dinas pendidikan dan dari dinas pendidikan ke sekolah. Skema yang kedua adalah orang tua datang ke sekolah, kemudian sekolah melakukan koordinasi dengan rumah sakit dan dinas pendidikan, dan kemudian kembali ke sekolah. Yang ketiga adalah dari orang tua ke unit layanan disabilitas, kemudian unit layanan disabilitas melakukan koordinasi dengan pihak orang tua, rumah sakit, sekolah, dan dinas pendidikan. Kemudian nanti dari dinas pendidikan ke sekolah. Melalui tahapan mekanisme penerimaan peserta didik, maka langkah selanjutnya adalah melakukan identifikasi, asesmen, dan intervensi. Identifikasi itu sendiri merupakan proses menemukanali peserta didik sebelum yang bersangkutan mengikuti pembelajaran. Asesmen adalah upaya untuk mengetahui kemampuan-kemampuan yang dimiliki, hambatan atau kesulitan yang dialami, mengetahui latar belakang mengapa hambatan atau kesulitan itu muncul, dan untuk mengetahui bantuan apa yang dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Layanan intervensi dimaksudkan untuk menangani hambatan belajar dan hambatan perkembangan agar mereka dapat berkembang secara optimal. Dari hasil identifikasi, asesmen, dan intervensi, nantinya kita bisa mengkategorikan apakah peserta didik berkebutuhan khusus ini termasuk jenis ABK permanen ataupun temporer. Selanjutnya adalah penempatan dan tindak lanjut. Ada 5 jenis penempatan. Yang pertama adalah kelas khusus penuh, yang kedua adalah kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian, yang ketiga adalah kelas reguler dengan klaster dan full out, yang keempat adalah kelas reguler dengan klaster, yang kelima adalah kelas reguler atau inklusi penuh. Bagi sekolah yang memberikan layanan pendidikan inklusi, biasanya bentuk layanannya adalah integrasi terpadu dan pendidikan inklusif. Integrasi terpadu yaitu penyelenggara pendidikan yang dilaksanakan secara bersama-sama, baik peserta didik umumnya dengan peserta didik berkebutuhan khusus dengan persyaratan tertentu. Kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum sekolah reguler. Kemudian peserta didik berkebutuhan khusus mengikuti kurikulum di sekolah reguler. Bentuk layanan kelas biasa yaitu ABK bersama-sama dengan siswa pada umumnya terlibat dalam proses belajar mengajar, menggunakan kurikulum di mana sekolah tersebut berlaku, kemudian melakukan pendekatan, metode, cara penilaian yang digunakan pada kelas biasa ini tidak berbeda dengan yang digunakan dalam sekolah umum. Kelas biasa dengan ruang bimbingan khusus. Kelas ini adalah kelas di mana peserta didik berkebutuhan khusus belajar di kelas biasa dengan menggunakan kurikulum yang berlaku di sekolah tersebut. Kemudian pelayanan khusus untuk mata pelajaran tertentu yang tidak dapat diikuti bersama dengan anak reguler. Pendekatan individual di ruang bimbingan khusus dan perlengkapan khusus. Selanjutnya adalah kelas khusus. Kelas khusus itu kurikulum yang digunakan adalah kurikulum sekolah luar biasa. Kelasnya terpisah dengan kelas reguler. Dan peserta didik berkebutuhan khusus dibimbing langsung oleh GPK atau guru pembimbing khusus sebagai pelaksana program di kelas khusus menggunakan PPI, program pembelajaran individu.
Bentuk layanan pendidikan inklusif, yaitu bentuk layanan dalam sekolah atau kelas umum yang terdapat peserta didik yang beragam. Guru mata pelajaran atau guru kelas bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kegiatan belajar. Peserta didik berkebutuhan khusus hadir bersama-sama, saling menghargai dan menerima perbedaan. Semua bisa berpartisipasi dalam kegiatan belajar sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Diyakini bahwa semua anak dalam kelas bisa mencapai prestasi sesuai kondisinya masing-masing. Kemudian, guru pembimbing khusus merancang kegiatan belajar sehingga semua anak bisa belajar dalam kelas yang sama. Demikian informasi mengenai bentuk layanan bagi peserta didik berkebutuhan khusus di SMP Negeri 1 Sucinaraja. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.